tempat ujian. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Makin beriman seseorang, makin banyak amal solehnya, ujiannya makin berat. Maka apa jawabannya? Sabar. Karena tidak ada buah dari kesabaran kecuali kebahagiaan. Kalau tidak dibalas di dunia, maka pasti dibalas di surga. Makanya orang yang masuk surga itu ada satu pintu yang mereka dipanggil dengan kalimat, selamat untuk kamu sekalian bima sobartum, dengan apa-apa yang selama ini kamu sabar ketika hidup di dunia. Jadi kalau kita menemukan sesuatu dalam hidup, terutama mohon maaf ya, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak kita sukai, maka angle kacamata melihatnya harus melihat kepada perbuatan kita. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian, itu semua disebabkan aidikum, perilaku kamu sekalian. Dalam kehidupan dunia juga kita akan selalu diuji bunda dengan dua hal. Jadi selalu ada ujian dalam dua hal. Pertama, ujian dalam bentuk yang tidak membahagiakan. Yang kedua, ujian justru dalam bentuk yang membahagiakan. Dua-duanya ujian. Maka skenario apapun dalam hidup yang kita dapatkan itu semua ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Diberikan harta berlimpah, ujian. Diberikan harta yang mungkin sedikit juga, ujian. Nah pertanyaannya Ahilman, ujian apa? Ujian agar kita bisa menghadirkan sikap terbaik dari ujian-ujian itu. Kan yang paling penting dari ujian itu bukan soalnya, tapi apa? Jawabannya. Kalau bunda ikutan ujian, ada soal, kemudian bunda jawab soal itu, dikumpulkan hasilnya, tiba-tiba nggak lulus atau nggak berhasil ujiannya, yang salah itu soal atau jawaban? Jawaban kan? Nah kalau sekarang bunda, ada yang sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang tadi barangkali dua itu, ya. Di rumah tangga apapun hari ini yang terjadi, barangkali ada yang sedang diuji dengan keadaan suaminya yang soleh, suaminya yang baik, rumah tangganya yang adem ayem, itu juga ujian. Apa yang sedang diuji di situ sikapnya Ustadz? Yang sedang diuji sikapnya adalah apakah kita bersyukur tidak dengan ujian dari kebahagiaan itu. Begitu sebaliknya, saat kita diuji dengan yang menyedihkan, kita sedang diuji apakah sikap kita itu bersabar nggak dengan ujian itu. Makanya kalau sekarang bunda bersama dengan orang yang kita cintai, jangan senang berlebihan, karena bisa jadi besok lusa bunda akan kehilangan dari apa yang bunda miliki saat ini. Ada waktu kita berjumpa, tapi kita harus ingat ada waktu pun kita akan berpisah. Saat tertawa, jangan tertawa berlebihan. Bunda harus siapkan space saat bunda harus menangis air mata ini karena kesedihan yang datang dalam kehidupan kita. Jadi bahasa gampangnya, kalau sedang di atas, jangan keenakan, jangan terlalu ujub, bangga diri, sombong, karena barangkali besok kita terpeleset kemudian jatuh kemana? Ke bawah. Tapi kita pun juga yang di bawah, jangan putus asa kelamaan, karena insya Allah besok lusa kalau benar sikapnya, kita akan masuk level di mana kita mendapatkan kebahagiaan yang pernah hilang dalam diri kita. Bahwa hidup itu terus berputar, hidup terus berjalan. Kadang-kadang skenario yang kita harapkan itu tak sesuai dengan kejadian. Saat kita hari ini bekerja, harus siap-siap juga kehilangan pekerjaan itu. Saat kita hari ini misalnya merasa bisnis omsetnya lagi naik gitu ya, kita juga harus siap-siap bisa jadi akan turun omset. Itulah hidup. Jangan sibuk membandingkan persoalan kita dengan persoalan orang lain. Kalau ada di antara kita yang persoalannya diberatkan, dibesarkan daripada orang lain, maka percayalah, karena Allah tahu pundak kita, tubuh kita, diri kita itu lebih kuat daripada orang lain. Bunda sekarang punya suami, mohon maaf, mungkin bunda merasa diuji dengan suami bunda. Diuji Ustadz sama suami. Terus gimana? Kayaknya susah Ustadz ngerubah suami saya. Udah berkali-kali saya minta berubah tapi nggak berubah terus. Apa yang bunda lakukan? Ingat, ridho, terima, lapang, prasangka baik. Apa balasannya? Bunda nggak pernah tahu. Bisa jadi, mohon maaf, saat bunda punya anak,
dan bunda menjadi istri dari suami, menjadi ibu dari anak-anak bunda, bunda doakan kebaikan dari prasangka baik itu, justru yang membalas kebahagiaan dalam prasangka baik bunda bukan suami bunda, bisa jadi anak bunda di waktu yang kemudian. Tidak semua balasan yang indah itu harus dibalas langsung. Kadang kita butuh waktu untuk diam sejenak, menahan diri sampai kita menemukan hikmah dari apa yang kita dapatkan. Kalau bunda disegerakan ujian, mendapatkan ujian dalam hidup, bunda harus yakin bahwa Allah sedang menitipkan pesan cinta sama kita melalui ujian-ujian itu. Dan tanpa kita sadar, kadang kita itu bisa lebih dekat sama Allah pas lagi diuji, betul gak sih? Berarti Ustadz, kalau saat diuji, apa tugas pertama? Langsung muhasabah, evaluasi diri. Ustadz, tapi ada loh teman saya yang dia nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngaji, tapi kok kayaknya bahagia hidupnya. Kan seringkali kita suka membandingkan dengan bab itu gitu ya. Bunda mohon maaf, ada orang yang masuk kategori istidroj. Apa itu istidroj? Istidroj itu satu keadaan yang seolah-olah membahagiakan, padahal itu ranjau yang akan membuat dia tenggelam sekonyong-konyong jika kebahagiaannya tidak membuat dia dekat dengan Allah. Bunda, jangan mematok urusan hidup ini dengan urusan dunia, dengan kayanya orang, harta, tahta, jabatannya orang. Jangan. Belum tentu yang bunda lihat itu kebahagiaan, bisa jadi itu adalah kesengsaraan. Ujian, apakah ini adalah cara Allah ngampunin dosa kita atau naikin derajat? Dua-duanya sama, tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Kalau selama ini kita sadar dosa kita banyak, berarti ujian cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Tetapi Ustadz, perasaan saya sudah baik, amalnya sudah banyak, berarti selama itu kita diuji, naikin derajat. Selama kita beriman, maka ujian itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita. Bukankah diampuni dosa itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita? Ustadz, ini cara Allah membuat saya naik kelas. Betul. Ketika apa? Ya sabar, terima itu, dan kembali lagi bertaubat. Kita yang sedang sulit, percayalah, bersama kesulitan kita ada kemudahan yang sedang Allah siapkan. Apa kemudahan itu? Kadang bunda, kemudahan itu bukan hanya sekedar jalan keluar. Kemudahan itu apa Ustadz? Ketenangan. Bunda ada masalah, hati dibuat tenang. Enak gak kira-kira? Enak. Itu kemudahan atau bukan? Kemudahan. Kan ada orang dikasih masalah tapi gelisah, ada. Bunda, kalau hati gelisah, solusi sedekat apapun jadi nggak keluar. Tapi kalau hati tenang, rumit persoalannya, tapi hati tenang, maka bunda akan enjoy menjalani. Bunda dikasih kesulitan, kemudian bunda bisa berdoa sampai nangis doanya. Itu kemudahan atau bukan? Kemudahan. Jadi melihat kemudahan dari kesulitan itu bukan hanya sekedar jalan keluar. Jalan keluar itu pasti kita inginkan, tapi proses mendapatkan jalan keluar kadang butuh proses lain, termasuk ketenangan. Bunda bisa nerima dari mulai sekarang, kalau ada masalah jangan besarkan masalahnya, tapi yang kita besarkan siapa? Allahnya. Apapun yang sedang menimpa bunda, kalau yang sedang diuji dengan kebahagiaan, siapkan space, jangan terlalu berbahagia. Karena barangkali besok lusa kita akan terpleset dan kemudian kita akan bersedih. Bunda yang hari ini sedang sedih, ditimpa ujian musibah, jangan berlebihan sedihnya. Bunda yang sedang merasa kehilangan, jangan putus asa. Jangan galau gelisah berlebihan. Terima, lapangkan hati, prasangka baik, ambil hikmah, dan dekatkan diri kepada Allah. Sabar, tahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.